Dulu gadis cantik berkerudung ini miskin dan kelilit hutang. Tak disangka dengan kerja kerasnya dia kalau kerja naik jet pribadi. Hidup di balik kesederhanaan. Pagi itu, alarm berbunyi sebelum matahari muncul. Naila Zahra membuka mata perlahan, merasakan dinginnya lantai kos yang tipis. Kamar kosnya sempit, hanya cukup untuk sebuah ranjang, lemari kecil, dan meja belajar yang penuh dengan kertas dan tagihan. Tirai tipis menggantung di jendela, menahan cahaya matahari yang belum sepenuhnya terbit. Setiap hari bagi Naila dimulai dengan rutinitas yang sama, mandi cepat, menyiapkan sarapan seadanya, dan memastikan dirinya siap menghadapi hari yang panjang. Ia menatap daftar tagihan yang menumpuk di atas meja. Cicilan motor, listrik, air, bahkan hutang kepada teman-temannya. Semua itu membebani pikirannya. Naila menarik napas panjang, menahan rasa lelah yang selalu menghantuinya. Aku harus bisa melewati ini, bisiknya pelan. Seolah suara itu bisa memberi kekuatan untuk tubuh yang capek dan jiwa yang letih. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Setiap detik yang dilewati berarti satu langkah lebih dekat untuk bebas dari hutang yang mengekangnya. Di dapur kos, panci kecil mendidih di atas kompor gas tua. Naila menyiapkan nasi dan telur goreng seadanya untuk sarapan. Tidak ada mewah. Hanya secuil kesederhanaan yang memberi tenaga untuk menapaki hari yang penuh tantangan. Saat menatap piringnya, ia berpikir tentang mimpi-mimpinya. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi harus menghitung setiap rupiah, di mana ia bisa tersenyum tanpa rasa takut akan hutang yang menumpuk. Kos sempit itu, dengan tembok yang terkadang berdecit dan lampu yang redup, adalah saksi bisu perjuangan Naila. Dari sinilah semua mimpi besar harus dimulai. Dari kamar kecil ini, Naila berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bekerja keras, menapaki jalan yang penuh liku, hingga suatu hari nanti ia bisa membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah batas, melainkan titik awal menuju kebebasan. Sebelum meninggalkan kamar, Naila menatap cermin kecil di dinding. Matanya yang lelah namun bercahaya menatap kembali dirinya sendiri. Hari ini, aku akan melakukan yang terbaik, gumamnya. Dengan tas sederhana di punggung, Naila membuka pintu kosnya dan melangkah ke dunia yang menuntut lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Setiap langkahnya di trotoar yang sepi pagi itu terasa berat. Tapi di balik beban itu ada tekad yang tak tergoyahkan. Hidup sederhana bukan berarti menyerah. Bagi Naila, hidup sederhana adalah latihan. Latihan untuk menjadi kuat, untuk pantang menyerah, dan untuk suatu hari nanti, meraih kehidupan yang layak ia impikan. Hutang yang mencekik. Pagi itu, udara kamar kos terasa lebih sesak dari biasanya. Naila Zahra duduk di meja kecilnya, menatap tumpukan amplop dan tagihan yang baru saja ia ambil dari kotak surat. Hatinya berdebar, tangan gemetar saat membuka satu persatu. Listrik, air, cicilan motor, hingga pinjaman kecil dari teman kos. Semuanya menuntut pembayaran segera. Rasanya seperti ada tali yang menjerat dadanya, menekan setiap tarikan napas. Naila menunduk, menyatukan kedua tangan di pangkuan, berusaha menenangkan diri. Ini terlalu berat. Bagaimana aku bisa membayar semuanya? Gumamnya. Suaranya hampir tenggelam di antara desahan angin yang masuk dari jendela kos. Ia menatap kalender di dinding, menghitung hari demi hari, berharap ada sedikit waktu tambahan. Tapi waktu tidak menunggu. Setiap hari membawa tekanan baru, dan Naila merasa seolah terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Hutang demi hutang datang seperti gelombang, satu menimpa yang lain. Tidak ada pilihan lain. Naila terpaksa meminjam sedikit uang ke teman kos, sedikit ke tetangga dekat, dan beberapa kali ia harus memohon kepada pemilik kos untuk menunda pembayaran sewa. Rasa malu dan frustasi menyelimuti setiap langkahnya. Tapi ia tahu, jika ia berhenti, semuanya akan runtuh. Hutang yang menumpuk bukan hanya angka di kertas.
Itu adalah kenyataan yang bisa menghancurkan hidupnya jika ia gagal menanganinya. Di tengah malam, Naila duduk di lantai kamar, mengelus dahi yang panas karena stres. Ia menghitung uang receh yang tersisa di dompet. Cukup untuk makan 1 hari lagi. Itu saja, bisiknya pelan, menahan air mata yang ingin tumpah. Setiap rupiah diperhitungkan, setiap pengeluaran terasa berat. Bahkan secangkir kopi pun harus dilewatkan demi menghemat. Meski begitu, Naila tidak menyerah. Dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, "Aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku harus keluar dari semua ini." Setiap hutang yang menumpuk menjadi tantangan, bukan penghalang. Ia menulis catatan di buku kecilnya, merencanakan langkah demi langkah, mencari cara agar satu persatu hutang bisa dilunasi. Malam itu, ia menatap langit gelap dari jendela kosnya. Lampu kota yang berkelip seperti bintang jauh mengingatkan Naila bahwa di luar sana, dunia terus bergerak. Dan ia harus bergerak bersamanya. Meski berat, meski setiap napas terasa menekan, Naila tahu, ini adalah awal dari perjuangan yang akan membentuk masa depannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menepuk pundaknya sendiri, dan berkata tegas, "Aku harus kuat. Hutang ini akan kubayar, dan aku akan bebas. Aku tidak boleh kalah." Malam itu, Naila menutup mata dengan tekad baru. Meski dunia menekannya, ia tidak akan menyerah. Air mata di tengah malam. Malam itu sunyi. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan, menandai waktu yang terasa lambat dan berat. Naila Zahra duduk di lantai kamar kosnya. Tirai tipis menghalangi cahaya lampu jalan yang remang-remang. Tangannya menutup wajah, dan perlahan, air mata menetes di pipinya. Setiap tetes air mata membawa rasa lelah yang menumpuk, bukan hanya lelah fisik, tetapi lelah hati. Hutang yang menumpuk, pekerjaan yang menekan, dan rasa malu karena harus meminjam sana-sini membuat Naila merasa seolah seluruh dunia menindihnya. Dengan suara bergetar, ia bersujud di atas lantai, memohon dalam hati, "Ya Allah, aku lelah. Aku ingin hidupku berubah. Tolong, berikan aku jalan." Sujud itu bukan sekadar ritual, tapi momen di mana Naila menumpahkan semua kepedihan yang ia pendam selama berhari-hari. Di sela-sela isak tangis, ada tekad yang lahir. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa hidupnya saat ini tidak bisa terus seperti ini. Ia menggenggam tangan sendiri, menepuknya seolah memberi semangat. "Aku bisa, Naila. Aku harus bisa." Ia teringat kata-kata yang pernah terdengar samar dari seorang teman. Kesulitan hanyalah batu loncatan, bukan tembok penghalang. Naila menutup mata lebih erat, mengulang kata itu dalam hati berulang kali. Setiap sujudnya menjadi janji. Janji untuk bekerja lebih keras, untuk tidak menyerah pada kesulitan, untuk membebaskan dirinya dari belenggu hutang yang mengekang. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit gelap yang penuh bintang redup. Suara angin menyejukkan pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada secercah harapan yang tumbuh di hati. Ia membayangkan masa depan di mana ia bisa tersenyum tanpa takut, di mana kehidupan sederhana ini digantikan oleh kebebasan yang layak ia dapatkan. "Mulai besok, aku akan berubah," bisiknya pelan. Suara itu lebih tegas dari sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkan hidup ini mengalahkanku. Aku akan keluar dari semua ini, apapun caranya." Dan malam itu, di dalam kesunyian kamar kos sempitnya, Naila bersumpah pada dirinya sendiri. Sumpah yang lahir dari air mata, tetapi lebih kuat dari kelelahan apapun. Ia akan mengubah nasibnya, dan ia akan bangkit. Pertemuan tak terduga. Hari itu, hujan turun deras. Naila Zahra berlari kecil di trotoar sempit. Payung tipis yang ia bawa hampir lepas diterpa angin. Bajunya sedikit basah, tasnya berat, dan pikirannya penuh dengan tagihan yang harus segera dibayar. Di sebuah kafe kecil di sudut jalan, seorang wanita muda dengan senyum ramah menatap Naila yang kebingungan mencari tempat berteduh.
Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Hai, aku Kirana Putri. Kamu kelihatan panik. Mau ikut berteduh sebentar?" Naila ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Hujan yang deras membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti Kirana masuk ke dalam kafe hangat. Aroma kopi dan kue yang baru dipanggang sedikit menenangkan hatinya yang tegang. Sambil menunggu hujan reda, Kirana berbicara ringan, mencoba mencairkan suasana. "Kamu terlihat lelah. Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya dengan tulus. Naila menelan ludah, dan untuk pertama kalinya ia merasa bisa membuka diri kepada seseorang selain dirinya sendiri. Dengan suara pelan tapi tegas, Naila menceritakan sebagian hidupnya, hutang yang menumpuk, kerja keras yang melelahkan, dan rasa takut setiap kali harus membayar tagihan. Kirana mendengarkan tanpa menyela. Matanya penuh empati. "Kalau begitu, aku mungkin bisa membantumu," kata Kirana tiba-tiba. Naila menatapnya, sedikit terkejut. "Aku punya beberapa kontak yang membutuhkan asisten, pekerjaan tambahan. Gajinya cukup untuk menutup beberapa hutangmu. Kalau kamu mau mencoba." Hati Naila berdegup kencang. Tawaran itu bagai secercah cahaya di tengah gelapnya hidupnya. Ia hampir tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu saja memberi kesempatan tanpa menilai latar belakangnya. Kirana tersenyum, menambahkan, "Aku tahu rasanya sulit memulai dari bawah, tapi aku percaya, kalau kamu mau bekerja keras, kamu bisa lebih dari sekadar bertahan hidup." Naila merasakan kombinasi antara haru dan semangat baru. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ada senyum tipis muncul di wajahnya. "Hari ini, mungkin ini awal perubahan," gumam Naila di dalam hatinya. Pertemuan tak terduga dengan Kirana Putri menjadi titik balik kecil. Pintu baru yang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika hujan reda, mereka keluar dari kafe bersama, payung di tangan Kirana. Hati mereka ringan meski dunia di luar masih basah dan penuh tantangan. Naila tahu, dengan teman baru dan peluang yang diberikan, ia tidak lagi sendirian menghadapi beban hidup yang mencekik. Kerja tanpa mengeluh. Pagi itu, Naila Zahra bangun sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya. Tubuhnya masih lelah, tetapi pikirannya sudah penuh dengan rencana untuk hari itu. Ia mengenakan jilbabnya dengan rapi, menata pakaian sederhana yang selalu ia pilih agar nyaman untuk bekerja. Pekerjaan tambahan yang ditawarkan Kirana ternyata tidak mudah. Naila harus mengurus dokumen, membantu administrasi, bahkan sesekali ikut ke lapangan untuk mengecek proyek kecil. Siang hari panas menyengat. Debu dan suara mesin dari sekitar kantor membuat tubuhnya cepat lelah. Namun, Naila tetap fokus, tidak membiarkan rasa capek menghentikannya. Setiap kali merasa ingin menyerah, ia mengingat hutang-hutang yang menumpuk, mimpi yang ingin dicapainya, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri saat menangis dalam sujud beberapa malam lalu. Semangat itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus melangkah meski kaki pegal, pundak sakit, dan mata berat. Malam menjelang, ketika orang lain pulang dan beristirahat, Naila masih di meja kerjanya. Lampu neon yang redup menyoroti wajahnya yang penuh tekad. Ia lembur, menata laporan yang harus dikirim ke atasan, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, dan belajar hal-hal baru agar tidak kalah dalam persaingan. Kirana beberapa kali menengok, tersenyum melihat ketekunan Naila. "Kamu luar biasa, Naila. Tidak banyak orang bisa bertahan seperti ini," katanya. Naila tersenyum lelah, tetapi senyumnya tulus. "Aku tidak bisa menyerah. Ini baru permulaan," jawabnya. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Siang bekerja, malam lembur, tidur sebentar, lalu bangun lagi di pagi hari. Tubuhnya sering pegal, kadang terasa hampir tak mampu lagi, tapi semangatnya tetap menyala. Ia belajar mengatur waktu, menjaga energi, dan menghadapi tantangan tanpa mengeluh. Di tengah kelelahan itu, Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar bertahan hidup. Setiap tugas yang selesai memberi kepuasan,
Setiap tantangan yang diatasi memberi keyakinan bahwa ia mampu lebih. Semangat Naila menjadi seperti cahaya kecil yang terus menyala di kegelapan rutinitasnya. Ketika malam semakin larut dan kantor mulai sepi, Naila menatap langit gelap dari jendela. Aku akan terus bekerja, terus belajar, dan tidak akan menyerah, bisiknya pelan. Hatinya tegas, tekadnya bulat. Tubuh boleh lelah, tapi semangat Naila tak akan pernah padam. Malam itu, ia pulang ke kos dengan langkah berat, tapi hatinya ringan. Ia tahu setiap tetes keringat yang jatuh hari ini adalah investasi untuk masa depan. Masa depan di mana ia akan bebas dari hutang, hidup layak, dan meraih mimpi yang selama ini hanya bersembunyi di balik kesederhanaan kamar kosnya. Dunia baru yang menantang. Pagi itu, Naila Zahra melangkah masuk ke gedung kantor modern tempat ia mulai bekerja untuk proyek baru. Lobi luas, kaca mengkilap, dan suasana yang sibuk membuatnya sedikit gugup. Ini bukan sekadar pekerjaan tambahan di kafe kecil atau tugas administrasi. Ini adalah dunia yang sama sekali baru, profesional, dan penuh persaingan. Setiap langkahnya terasa berat. Rekan-rekan kantor tampak fokus pada layar komputer. Terdengar suara telepon berdering dan ketukan sepatu di lantai marmer. Naila merasakan tatapan orang-orang yang penuh penilaian, seolah mereka bisa membaca siapa dirinya. Seorang gadis berkerudung dari kos sempit yang mencoba menembus dunia baru. Beberapa rekan memperhatikannya dengan tatapan sinis. Lihat dia, pasti tidak akan bertahan lama di sini, bisik salah satu dari mereka. Naila mendengar. Tapi ia hanya menunduk dan melangkah pelan. Di dalam hatinya, tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu mulai menguat. Hari pertama berjalan penuh tantangan. Proyek yang diberikan padanya tidak mudah, dokumen yang rumit, jadwal rapat yang padat, dan permintaan yang cepat dari atasan. Naila harus belajar cepat, menyesuaikan diri dengan sistem dan budaya kerja yang berbeda jauh dari pengalaman sebelumnya. Tekanan semakin terasa saat ia menyadari ada kompetisi terselubung. Beberapa rekan tampak bersaing untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan tanpa perlu diminta. Naila harus menjaga ketenangan dan fokus, sambil perlahan membuktikan bahwa ia juga punya kemampuan. Meskipun lelah, Naila menemukan cara untuk menghadapi semuanya. Ia mencatat setiap instruksi dengan teliti, belajar dari setiap kesalahan, dan meminta saran dari Kirana ketika menghadapi kebingungan. Ia tidak membiarkan rasa takut atau rasa rendah diri menguasai dirinya. Di akhir hari, ketika kantor mulai sepi, Naila menatap layar komputernya yang penuh dengan data dan laporan yang baru selesai ia selesaikan. Tubuhnya pegal, tetapi ada perasaan lega yang aneh, kepuasan karena berhasil melewati hari penuh tekanan tanpa menyerah. Dalam hati Naila, ada satu pemikiran yang terus menguat. Ini baru permulaan. Dunia ini menantang, tapi aku akan menaklukkannya. Setiap tatapan sinis, setiap persaingan, dan setiap tekanan bukan lagi penghalang, melainkan bahan bakar untuk semangatnya. Malam itu, ketika kembali ke kos, tubuh Naila lelah, tapi hatinya penuh keyakinan. Dunia baru yang menantang mungkin keras, tetapi Naila tahu bahwa semakin sulit jalannya, semakin besar pula peluang untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari kehidupan sederhana menuju kehidupan yang layak ia impikan. Tatapan Ardian Pratama. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Naila Zahra tengah menata dokumen penting untuk presentasi proyek baru. Tangannya lincah meski sedikit gemetar, berusaha memastikan semuanya rapi dan lengkap. Ia ingin memberikan kesan terbaik, walau sadar ini hanyalah hari-hari awalnya di dunia profesional yang keras ini. Di tengah kesibukannya, seorang pria muda masuk ke ruangan. Penampilannya rapi, jas hitam yang pas di badan, wajahnya menenangkan tapi penuh wibawa. Ardian Pratama. Ia adalah pengusaha muda yang namanya sudah dikenal di lingkungan bisnis, dan kehadirannya membuat beberapa pegawai menunduk hormat. Tatapan Ardian secara tidak sengaja menyapu ruangan hingga jatuh pada Naila. Ada sesuatu dalam cara Naila bekerja, ketelitian, kesungguhan, dan fokus yang nyata,
yang menarik perhatiannya. Ia tidak berbicara, hanya menatap sebentar, cukup untuk membuat jantung Naila berdetak lebih cepat. Naila merasa canggung. Ia sadar tatapan itu menempel. Namun ia berusaha menenangkan diri. Aku harus fokus pada dokumen ini, jangan terpengaruh, gumamnya di dalam hati. Meski begitu, ada rasa hangat dan aneh yang muncul saat mata Ardian menyapu tatapan penuh evaluasi tapi tidak menghakimi itu. Beberapa saat kemudian, Ardian menghampiri mejanya. Dokumen ini rapi, katanya singkat. Suaranya tenang tapi tegas. Etos kerjamu terlihat. Itu hal yang jarang ditemukan. Naila terkejut. Ia tidak menyangka pengusaha muda sekelas Ardian memperhatikannya, apalagi memberikan pujian. Tetang Yu, Pak, saya berusaha sebaik mungkin, jawab Naila dengan suara sedikit gemetar. Ardian tersenyum tipis, menatapnya sebentar lagi sebelum pergi meninggalkan ruangannya. Namun, tatapan itu meninggalkan sesuatu di hati Naila. Bukan hanya rasa gugup, tetapi juga dorongan untuk bekerja lebih keras. Jika pengusaha sehebat Ardian memperhatikan etos kerja seorang gadis biasa seperti dirinya, maka kerja kerasnya tidak sia-sia. Sejak hari itu, Ardian menjadi sosok yang diam-diam memperhatikan perkembangan Naila. Ia bukan sekadar bos yang menilai, tapi sosok yang membuat Naila merasa bahwa kemampuannya bisa diakui, bahkan di dunia yang keras ini. Tatapan pertama itu seperti lampu kecil yang menyalakan semangat baru dalam dirinya. Sebuah tanda bahwa usahanya mulai diperhatikan oleh orang yang benar-benar mengerti nilai kerja keras. Di malam hari, ketika Naila kembali ke kos, ia menatap langit gelap dari jendela kamar. Kalau aku bisa membuat tatapan itu bukan hanya sekadar kebetulan, berarti aku bisa lebih dari ini, bisiknya pelan. Malam itu, hati Naila kembali dipenuhi tekad. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja kerasnya akan membawa hasil nyata. Diremehkan dan direndahkan. Hari itu, suasana kantor terasa lebih panas dari biasanya. Naila Zahra tengah menyusun laporan untuk proyek mingguan. Tangannya lincah menulis catatan, menata dokumen, dan mengatur data agar rapi. Namun, di sela-sela pekerjaannya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari beberapa rekan kerja. Lihat dia, dari kos sempit, masih saja sok bisa, ujar seorang wanita muda sambil menatap Naila dengan nada merendahkan. Seorang pria menambahkan, pekerja tambahan seperti dia, jangan-jangan tidak akan bertahan lama. Hanya buang waktu saja kalau kita terlalu memperhatikannya. Naila menunduk sejenak, merasakan panas di pipinya. Hatinya tersayat, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu membalas hanya akan membuat situasi semakin rumit. Alih-alih, ia menunduk dan melanjutkan pekerjaannya dengan tekun. Namun, di dalam hatinya, ada bara yang semakin menyala. Bara itu bukan untuk membenci, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah menilai. Sejak hari itu, setiap interaksi di kantor menjadi tantangan tersendiri. Beberapa rekan sengaja memberi tugas tambahan atau menunda informasi penting agar Naila terlihat lambat dan tidak kompeten. Setiap komentar sinis atau tatapan merendahkan terasa menusuk. Tapi Naila belajar untuk mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Di sela-sela kerja, Naila mengingat sumpahnya saat menangis dalam sujud beberapa malam lalu. Aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit dari semua ini. Ia mengulangi kata itu di dalam hati berulang kali, menenangkan dirinya sendiri dan menguatkan tekad. Meski diremehkan, Naila bekerja tanpa mengeluh. Ia menyelesaikan setiap tugas dengan teliti, seringkali melebihi ekspektasi. Ia belajar membaca situasi, memahami strategi kerja, dan tetap tenang meski orang-orang di sekitarnya mencoba menjatuhkannya. Sore itu, setelah semua laporan selesai, Naila menatap layar komputernya. Tubuhnya lelah, tetapi hati dan pikirannya lebih kuat dari sebelumnya. Diremehkan bukan lagi beban. Itu adalah tantangan yang membuktikan seberapa besar ia bisa bertahan. Ketika kembali ke kos, Naila menarik napas panjang.
Mereka boleh meremehkanku, tapi aku tidak akan menyerah, gumamnya pelan. Di dalam kamar sempit itu, ia menatap cermin kecil. Wajahnya lelah tapi matanya menyala. Tekadnya semakin kuat. Suatu hari, mereka yang meremehkannya akan melihat betapa jauh ia telah melangkah. Tekad yang menguat. Hari-hari di kantor tidak pernah mudah bagi Naila Zahra. Setiap tatapan sinis, bisikan merendahkan, dan komentar sinis dari rekan kerja seakan menjadi tantangan pribadi. Alih-alih membuatnya patah semangat, hal itu justru menyalakan bara di hatinya, sebuah tekad yang semakin menguat untuk membuktikan diri. Sejak pagi, Naila bekerja dengan fokus penuh. Dokumen yang ia susun selalu rapi, laporan yang ia buat lengkap dan terstruktur, bahkan pekerjaan tambahan yang diberikan di luar jam kantor selalu diselesaikan tanpa mengeluh. Tubuhnya mungkin lelah, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia belajar mengatur waktu dengan lebih efektif, memprioritaskan hal-hal penting, dan tidak membiarkan gangguan dari orang-orang di sekitarnya memengaruhi performanya. Setiap kali seseorang menatapnya sinis, Naila mengingat sumpahnya sendiri, "Aku tidak boleh kalah. Aku akan membuktikan siapa aku." Bisikan itu menjadi mantra dalam hatinya, mendorongnya bekerja 2 kali lebih keras daripada orang lain. Bahkan ketika teman-teman kantornya pulang lebih awal, Naila tetap di meja kerjanya, menyelesaikan pekerjaan dan mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan kemampuannya. Di sela-sela pekerjaan, Kirana Putri sering menengoknya. "Kamu sungguh luar biasa, Naila. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa bertahan seperti kamu di lingkungan ini," kata Kirana. Naila tersenyum tipis, namun matanya penuh tekad. "Aku tidak bisa menyerah. Ini baru permulaan," jawabnya. Semangat itu tidak hanya membantunya bertahan, tetapi juga mulai menumbuhkan rasa percaya diri. Naila mulai berani mengajukan ide dalam rapat, menunjukkan keahliannya, dan mengambil inisiatif di proyek-proyek kecil. Ia menyadari bahwa setiap kerja keras yang ia lakukan bukan sekadar untuk membayar hutang atau membuktikan pada orang lain, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menembus dunia yang sebelumnya terasa jauh dan menakutkan. Malam itu, ketika kembali ke kos, tubuhnya lelah tetapi hati dan pikirannya penuh kepuasan. Ia menatap langit gelap dari jendela kamar sempitnya dan tersenyum. "Aku akan terus berusaha. Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun, dan suatu hari nanti, semua akan melihat siapa Naila Zahra sebenarnya," gumamnya pelan. Tekad Naila kini tidak bisa digoyahkan. Diremehkan atau dihadapkan pada tekanan sebesar apapun, ia tahu bahwa kerja keras dan ketekunan adalah jalan satu-satunya menuju perubahan yang ia impikan. Dari sini, perjalanan Naila menuju kehidupan yang lebih baik benar-benar dimulai. Kesempatan emas. Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Naila Zahra tengah menata dokumen untuk laporan rutin, ketika pintu ruang kerja Ardian Pratama terbuka. Nadanya tegas namun tenang. Ardian melangkah masuk dengan setumpuk folder di tangan. "Naila," panggilnya. Suara itu membuat hati Naila sedikit berdebar. Ia menoleh, mencoba menampilkan ekspresi tenang meski dalam hatinya ada campuran gugup dan penasaran. Ardian meletakkan folder di meja Naila dan tersenyum tipis. "Aku punya proyek kecil untukmu. Aku ingin kamu yang menangani ini." Naila hampir tidak percaya. Proyek itu bukan sembarang proyek. Ini adalah kesempatan langka untuk membuktikan kemampuan dirinya di mata Ardian dan seluruh tim. Rasanya seperti sebuah jendela yang terbuka lebar di tengah jalan gelap yang selama ini ia lalui. "Proyek ini penting, tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya," lanjut Ardian. Ia menatap Naila sebentar. Tatapannya serius tapi tidak menakutkan. "Aku ingin melihat bagaimana etos kerjamu diterjemahkan dalam hasil nyata." Naila menelan ludah, hati berdebar, dan mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Pak Ardian. Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya. Suaranya mantap meski sedikit gemetar. Sejak saat itu, dunia Naila seakan berubah.
Setiap tugas dalam proyek itu menjadi tanggung jawab besar. Ia harus menyiapkan laporan, analisis data, dan presentasi yang tepat waktu. Tuntutan tinggi, tekanan dari waktu, dan harapan Ardian membuat adrenalin Naila terpacu. Ia belajar bekerja lebih cepat, berpikir lebih strategis, dan mengasah kemampuannya di setiap detail. Malam-malam panjang ia habiskan di meja kerja, membaca referensi, menyusun strategi, dan menyiapkan dokumen agar sempurna. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya berkobar. Ia tahu proyek ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah tiket untuk membuktikan bahwa dirinya layak dan mampu menembus dunia yang sebelumnya terasa jauh dan menakutkan. Hari presentasi tiba. Naila melangkah dengan tenang ke ruang rapat, dokumen dan laptop di tangan, hati berdetak kencang. Semua mata tertuju padanya, termasuk Ardian. Saat ia memulai presentasi, semua keraguan dalam hatinya hilang. Ia bicara dengan percaya diri, menunjukkan setiap hasil kerja kerasnya, dan menjawab pertanyaan dengan tenang. Di akhir sesi, Ardian menatapnya dan tersenyum tipis. Bagus, Naila. Ini baru permulaan. Aku yakin kamu bisa lebih dari ini. Naila menghela napas lega. Matanya berkilat. Proyek kecil ini bukan hanya tugas, tapi kesempatan emas. Peluang yang bisa mengubah hidupnya, membuka jalan menuju kebebasan finansial, dan membuktikan bahwa kerja keras dan tekadnya tidak sia-sia. Malam itu, ketika kembali ke kos, Naila menatap langit dari jendela kamar sempitnya. Ia tersenyum, hati penuh harapan. Ini baru awal. Tapi aku tahu, dengan kesempatan ini, aku bisa mengubah hidupku, gumamnya pelan. Ujian mental dan fisik. Hari-hari Naila Zahra kini terasa seperti peperangan yang tak terlihat. Proyek yang diberikan Ardian Pratama bukan sekadar tugas biasa. Ini adalah ujian nyata bagi kemampuan dan ketahanan mentalnya. Setiap laporan, setiap analisis data, bahkan setiap keputusan kecil harus tepat dan cepat. Karena proyek ini memiliki tenggat waktu yang ketat. Tubuh Naila mulai merasakan efeknya. Mata sering perih karena kurang tidur. Pundaknya pegal karena terlalu lama menatap layar komputer. Dan tangannya gemetar saat menulis laporan karena kelelahan. Bahkan sekadar berjalan dari meja ke mesin fotokopi pun terasa berat. Di sisi lain, tekanan mental jauh lebih berat daripada fisik. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya kini semakin skeptis, sesekali menanyakan, "Apakah kamu yakin bisa mengatasi ini, Naila?" Kata-kata itu menusuk, tapi juga memaksa Naila menggali kekuatan yang lebih dalam. Setiap malam, ketika kantor mulai sepi, Naila tetap di meja kerjanya. Tangannya menyalin data, matanya menatap grafik dan laporan. Otaknya memikirkan strategi terbaik untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. Ia merasa hampir tumbang berkali-kali, ingin menyerah, ingin tidur, ingin lari dari semua tekanan ini. Tapi ia ingat sumpahnya sendiri, aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit. Ada malam ketika Naila hanya duduk di lantai ruang kerjanya. Kepala tertunduk di atas meja, tubuh gemetar karena lelah. Tangannya menulis ulang laporan yang gagal dikirim tepat waktu, menyesuaikan data yang tidak sinkron, dan menyusun ulang strategi yang tidak efektif. Ia menangis sebentar, membiarkan kepedihan keluar, lalu mengangkat kepalanya, menarik napas panjang, dan berkata, "Aku bisa melewati ini. Aku harus bisa." Hari-hari panjang itu mengajarkan Naila satu hal, kerja keras tidak hanya menguji kemampuan, tapi juga ketahanan mental. Ia belajar mengatur waktu, memprioritaskan hal penting, dan menjaga fokus meski tubuhnya hampir menyerah. Ia belajar bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Akhirnya, setelah berhari-hari bergulat dengan tekanan yang hampir membuatnya tumbang, Naila mulai melihat hasilnya. Laporan terselesaikan, data terkumpul rapi, dan proyek mulai berjalan sesuai rencana. Meski tubuhnya pegal, hatinya penuh kemenangan. Kemenangan karena berhasil melewati ujian yang seolah mustahil itu. Saat kembali ke kos malam itu,
Naila menatap langit gelap. Ia tersenyum lelah tapi puas. Aku hampir menyerah. Tapi aku tidak melakukannya. Ini baru awal. Tapi aku tahu, selama aku tidak menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Bisiknya pelan. Ujian mental dan fisik itu bukan sekadar tantangan. Itu adalah batu loncatan bagi Naila untuk membuktikan bahwa kerja keras, tekad, dan ketekunan bisa mengalahkan segala tekanan yang datang menghadang. Selena mulai iri. Sejak proyek yang dipercayakan Ardian kepada Naila berjalan lancar, suasana kantor mulai berubah. Ada bisik-bisik di antara rekan kerja, tatapan penasaran, dan tentu saja, perhatian yang tidak diharapkan Naila, Selena Arum. Selena, seorang wanita muda yang tampak selalu percaya diri, mulai menaruh rasa iri yang sulit disembunyikan. Ia memperhatikan setiap langkah Naila, mengamati bagaimana gadis berkerudung itu bekerja dengan tekun, melewati tekanan berat, dan bahkan mendapat pujian dari Ardian. Semakin Naila menunjukkan kemampuan, semakin terbuka rasa iri Selena. Di balik senyum manisnya, Selena mulai merancang rencana untuk menjatuhkan Naila. Ia menebar komentar kecil di depan rekan-rekan lain. "Ah, proyek itu? Kalau aku yang pegang, pasti hasilnya lebih cepat dan lebih rapi," kata Selena dengan nada seolah bercanda, tapi cukup menusuk hati Naila yang mendengar dari jauh. Selena juga mulai mencoba menghalangi Naila mendapatkan informasi penting. Saat Naila bertanya tentang jadwal rapat atau dokumen yang dibutuhkan, Selena memberi jawaban setengah benar atau menunda informasi. Semua dilakukan dengan senyum tipis, seolah tidak ada yang salah, tapi cukup untuk menimbulkan kebingungan dan tekanan tambahan bagi Naila. Namun, Naila tidak mudah goyah. Ia tahu setiap tindakan iri dan sabotase itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah ujian lain dalam dunia profesional yang keras. Alih-alih membalas, Naila memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan, mengatur waktu dengan lebih cermat, dan menyelesaikan setiap tugas sebaik mungkin. Ia membiarkan hasil kerjanya yang berbicara, bukan kata-kata Selena. Di sela-sela hari, Kirana Putri menegur Naila dengan lembut. "Hati-hati dengan Selena. Dia mulai tidak suka dengan kemajuanmu," kata Kirana. Naila menatapnya. Matanya tajam tapi tenang. "Aku tahu. Tapi aku tidak akan menyerah hanya karena iri hati seseorang. Fokusku tetap pada pekerjaan dan tujuanku," jawab Naila mantap. Hari demi hari, Selena semakin agresif dalam usahanya. Tapi setiap rintangan itu justru membuat Naila semakin kuat. Ia belajar membaca orang, memahami dinamika kantor, dan tetap menjaga etika serta profesionalitasnya. Rasa iri Selena menjadi pendorong bagi Naila untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih cermat. Malam itu, ketika kembali ke kosnya, Naila menatap langit gelap dari jendela kamar. Ia tersenyum tipis, sedikit lelah tapi penuh keyakinan. "Kalau iri hati dan sabotase bisa menguji aku, berarti aku semakin dekat dengan keberhasilan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku," gumamnya. Selena mungkin mulai menaruh iri, tapi Naila tahu satu hal, kerja keras dan ketekunan selalu lebih kuat daripada kepura-puraan dan iri hati. Dan ini hanyalah babak awal dari perjalanan panjangnya untuk membuktikan kemampuan dan meraih kesuksesan sejati. Dukungan Kirana. Hari itu, Naila Zahra pulang ke kos dengan langkah berat. Tubuhnya lelah setelah menghadapi proyek yang menuntut sempurna, tekanan Ardian yang tinggi, dan ulah Selena yang semakin licik. Meski kerja kerasnya tak pernah berhenti, beban emosional terasa lebih berat. Ia menutup pintu kamar, menatap langit-langit sempit, dan membiarkan lelahnya meresap ke seluruh tubuh. Di saat seperti itulah, Kirana Putri selalu ada. Tanpa harus diminta, Kirana muncul membawa senyum hangat dan secangkir teh hangat. "Aku tahu hari ini berat untukmu," katanya lembut. "Ayo duduk, ceritakan semuanya." Naila duduk di sofa kecil di kamar kos, menyerahkan semua rasa lelah dan frustrasi yang menumpuk. Ia bercerita tentang tekanan proyek, tatapan menuntut Ardian, bisik-bisik rekan kerja,
dan strategi licik Selena yang membuatnya hampir kewalahan. Air mata tak dapat ditahan lagi. Tetes demi tetes menetes, membasahi pipinya. Kirana duduk di sampingnya, menepuk bahu Naila dengan lembut. Aku mengerti, Naila. Semua yang kamu rasakan wajar. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku selalu ada di sini, sebagai teman dan pendukungmu, kata Kirana dengan suara tenang tapi tegas. Mendengar kata-kata itu, Naila merasakan beban di dadanya perlahan berkurang. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai tersenyum tipis. Terima kasih, Kirana. Kalau bukan kamu, aku mungkin sudah menyerah, gumam Naila pelan. Kirana tersenyum. Jangan pernah menyerah. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Naila, kamu kuat, pintar, dan tekun. Semua orang bisa meremehkanmu, tapi mereka tidak tahu apa yang kamu bisa capai. Percakapan itu tidak hanya membuat Naila lega secara emosional, tapi juga memberinya energi baru. Ia mulai memikirkan strategi menghadapi proyek dan rekan kerja yang licik, sambil tetap fokus pada tujuannya, membuktikan kemampuan dan membebaskan diri dari kehidupan yang membelenggu. Malam itu, Naila tidur dengan perasaan lebih ringan. Ia tahu, meski dunia di luar penuh tekanan dan persaingan, ada satu tempat yang selalu bisa menjadi pelabuhan aman, teman sejati. Kirana bukan sekadar sahabat, tapi sumber kekuatan dan semangat yang membuat Naila percaya, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Keesokan harinya, Naila bangun dengan energi baru. Setiap langkahnya di kantor terasa lebih ringan, setiap tugas terasa lebih terarah. Dukungan Kirana menjadi fondasi bagi Naila untuk terus maju, menghadapi dunia yang keras, dan membuktikan bahwa tekad, kerja keras, dan persahabatan bisa mengalahkan segala rintangan. Mentor bernama Dimas. Hari itu, Naila Zahra tengah menyelesaikan laporan proyek di ruang kerja ketika seorang pria muda masuk ke kantor Ardian. Penampilannya rapi, percaya diri, dan aura profesionalnya langsung terasa. Itulah Dimas Arya, seorang mentor dan konsultan bisnis yang diundang Ardian untuk membimbing beberapa pegawai potensial. Selamat pagi, Naila. Sapa Dimas dengan suara ramah tapi tegas saat matanya bertemu dengan Naila. Ada kesan hangat sekaligus serius dalam tatapannya. Aku mendengar tentang proyekmu. Ardian bilang kamu menunjukkan kerja keras dan ketekunan luar biasa. Aku ingin membantumu mengembangkan kemampuanmu lebih jauh. Naila menatapnya dengan campuran kagum dan gugup. Sosok Dimas berbeda dari siapapun yang pernah ia temui di dunia kerja. Tidak hanya wibawa, tetapi juga tampak benar-benar ingin mengajar dan membimbing. Terima kasih, Pak Dimas. Aku ingin belajar lebih banyak, jawab Naila. Suaranya mantap meski ada getaran gugup. Sejak pertemuan itu, Dimas menjadi mentor Naila. Ia mengajarinya tentang strategi bisnis, analisis pasar, cara membaca laporan keuangan, dan memahami dinamika dunia profesional yang lebih luas. Setiap sesi bimbingan membuka wawasan Naila yang sebelumnya hanya sebatas administrasi dan kerja rutin. Bisnis bukan hanya tentang angka, kata Dimas suatu hari saat mereka meninjau laporan. Ini tentang pemahaman, keputusan tepat waktu, dan kemampuan membaca peluang. Kamu punya potensi, Naila. Tapi kamu harus belajar melihat lebih jauh dari yang tampak. Naila menyimak setiap kata dengan serius. Ia belajar tidak hanya dari buku atau dokumen, tapi juga dari pengalaman dan contoh nyata yang dibagikan Dimas. Mentor barunya itu menantang Naila untuk berpikir kritis, membuat keputusan, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Hari demi hari, Dimas membantu Naila membangun strategi berpikir yang lebih matang. Ia mulai belajar cara menghadapi persaingan, merancang ide proyek sendiri, dan bahkan mulai memahami bagaimana etika profesional dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi konflik di kantor. Di tengah bimbingan itu, Naila menyadari sesuatu penting. Kesempatan dan kerja keras saja tidak cukup. Ia juga membutuhkan panduan, pengetahuan,
dan strategi agar setiap langkahnya membawa hasil maksimal. Dimas menjadi sosok yang tidak hanya mengajari, tetapi juga memberi kepercayaan bahwa Naila mampu lebih dari sekadar bertahan. Ia bisa berkembang dan meraih lebih. Malam itu, ketika kembali ke kos, Naila menatap langit dari jendela kamar kecilnya. Ia tersenyum, hatinya penuh harapan. Dengan Dimas sebagai mentor, aku bisa melihat dunia yang lebih luas. Aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin sukses dan membuktikan diriku, gumamnya pelan. Bimbingan Dimas menjadi titik balik penting bagi Naila, sebuah jalan menuju pemahaman lebih dalam tentang bisnis, dunia profesional, dan potensi dirinya sendiri. Ia tahu, dengan mentor yang tepat, perjalanan menuju kesuksesan tidak lagi terasa mustahil. Keberanian mengambil risiko. Sejak bimbingan Dimas Arya, Naila Zahra mulai melihat dunia dengan perspektif berbeda. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak datang hanya dari kerja keras, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan tepat pada waktu yang tepat. Pelajaran itu terus terngiang di kepalanya ketika ia menatap tabungan kecil yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Naila duduk di meja kosnya, tangan memegang amplop berisi tabungan, mata menatap angka-angka di kepala. Setiap rupiah di tabungan itu memiliki cerita, kerja lembur, pengorbanan, dan keringat yang jatuh di malam-malam panjang. Namun, Dimas selalu menekankan satu hal, jika ingin melangkah lebih jauh, kamu harus berani mengambil risiko yang terukur. Dengan napas panjang, Naila membuat keputusan. Ia akan berinvestasi pada salah satu peluang bisnis kecil yang diperkenalkan Dimas. Ini sisa tabunganku. Tapi kalau tidak dicoba, aku tidak akan pernah maju, gumamnya pelan, menelan rasa takut dan ragu yang mencoba menghentikannya. Langkah itu bukan mudah. Dalam hati Naila ada rasa takut. Takut kehilangan tabungan yang susah ia kumpulkan, takut gagal, takut membuat kesalahan besar. Namun, ada pula rasa berani yang lebih kuat. Ia mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui, dari kos sempit, hutang menumpuk, tekanan kerja, hingga konflik dengan rekan-rekan yang meremehkan. Semua itu memberinya keberanian. Dengan hati-hati, Naila menandatangani dokumen investasi. Ia merasa adrenalin bergejolak, campuran antara takut dan bersemangat. Setiap langkah yang diambilnya adalah hasil pertimbangan matang, bukan keputusan impulsif. Ia tahu risiko ada, tetapi begitu juga peluang untuk tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Beberapa hari setelah investasi dilakukan, Naila mulai memantau perkembangan usaha yang ia dan Dimas pilih. Ia belajar membaca tren, menilai risiko, dan memahami bagaimana modal yang ia berikan bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Setiap kemenangan kecil membuat hatinya berbunga-bunga, dan setiap kendala menjadi pelajaran berharga. Malam itu, saat duduk di kamar kos, Naila tersenyum sambil menatap tabungan yang kini bekerja untuknya. Aku berani mengambil risiko, dan aku akan belajar dari semuanya. Tidak ada jalan pintas, tapi inilah cara untuk melangkah lebih jauh, bisiknya pelan. Keputusan untuk berani mengambil risiko menjadi babak baru dalam hidup Naila. Ia tidak lagi hanya gadis sederhana yang bekerja untuk bertahan hidup. Kini, ia mulai merasakan bagaimana keberanian, perhitungan yang matang, dan tekad bisa membuka peluang nyata. Langkah awal menuju kebebasan finansial dan kesuksesan yang ia impikan. Hampir kehilangan segalanya. Beberapa minggu setelah investasi awal, Naila Zahra menatap layar laptopnya dengan mata yang tak percaya. Angka-angka di akun investasi itu berwarna merah mencolok, menunjukkan kerugian yang jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Nafasnya tercekat, jantung berdegup cepat. Tidak mungkin, bisik Naila. Tangannya gemetar saat menutup dokumen digital itu. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan, hasil keringatnya yang jatuh di malam-malam panjang, nyaris habis karena keputusan yang ia ambil dengan keberanian, tapi juga dengan risiko. Perasaan panik dan putus asa menyerang seketika. Ia merasa seperti jatuh ke jurang tanpa pegangan, hampir kehilangan semua yang telah ia perjuangkan.
Hutang yang dulu menekannya kini terasa kecil dibandingkan risiko besar yang ia ambil sendiri. Malam itu, Naila duduk di lantai kosnya, kepala menunduk, tangis menetes perlahan. Kirana Putri segera menyadari perubahan suasana hati Naila. Tanpa menunggu lama, ia datang ke kos, duduk di samping Naila, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Naila, aku tahu ini berat, tapi jangan putus asa. Semua orang yang sukses pasti pernah gagal, kata Kirana dengan tenang, mencoba menenangkan sahabatnya. Naila menatapnya. Air mata bercampur dengan rasa malu dan frustrasi. Aku hampir kehilangan segalanya. Kirana, semua tabunganku, semua kerja kerasku. Aku merasa gagal. Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam. Kirana menepuk bahunya lagi. Ini bukan akhir. Naila, gagal bukan berarti kalah. Ini hanya bagian dari perjalanan. Yang penting sekarang adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, dan bangkit kembali. Meski hati Naila hancur, kata-kata Kirana menanamkan benih keberanian baru. Ia mulai menganalisis apa yang salah dalam investasi itu, keputusan yang terlalu cepat, kurangnya riset mendalam, dan ketidakpastian pasar yang belum ia pahami sepenuhnya. Dari kegagalan ini, Naila belajar bahwa keberanian mengambil risiko harus selalu disertai dengan perhitungan matang dan strategi. Malam itu, Naila menatap langit dari jendela kosnya, menahan air mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, dan kali ini, aku akan lebih siap. Bisiknya pelan, suara penuh tekad. Hampir kehilangan segalanya menjadi titik balik tersakit bagi Naila, sekaligus pelajaran paling berharga. Dari kehancuran sementara ini, ia belajar ketangguhan, kesabaran, dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Bangkit dari keterpurukan. Beberapa hari setelah kerugian besar itu, Naila Zahra duduk di meja kosnya, menatap amplop kosong tempat tabungan yang dulu ia kumpulkan. Rasa sakit dan kecewa masih membekas, namun kini ada sesuatu yang berbeda, tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar, menangis dan merasa putus asa tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Yang bisa ia lakukan hanyalah bangkit. Naila menarik napas panjang, menutup laptop, dan mulai menulis rencana baru. Ia mencatat kesalahan yang membuat investasinya gagal, kurang riset, terlalu percaya diri, dan terburu-buru mengambil keputusan. Setiap catatan menjadi pelajaran berharga. Ia menulis strategi baru, langkah demi langkah, agar kegagalan tidak terulang. Kirana Putri datang seperti biasa, membawa semangat dan senyumnya yang menenangkan. Aku lihat kamu sudah mulai menata diri lagi. Bagus. Naila, itu yang kubicarakan, bangkit lebih kuat dari sebelumnya, kata Kirana. Naila tersenyum tipis, matanya masih menunjukkan sisa lelah, tapi ada kilau keberanian yang berbeda. Tidak hanya membenahi strategi investasi, Naila juga mulai memperkuat keterampilan lain. Ia membaca buku bisnis, mengikuti kursus online, dan berdiskusi lebih intens dengan Dimas Arya. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berikutnya tidak hanya berani, tapi juga terukur dan cerdas. Di kantor, Naila mulai menunjukkan perubahan. Tekadnya yang baru membuatnya lebih percaya diri menghadapi tekanan Ardian, konflik dengan Selena, dan tantangan proyek. Ia belajar mengatur emosi, berpikir lebih strategis, dan menjaga fokus meski situasi semakin rumit. Malam hari, Naila duduk di jendela kamar kosnya, menatap langit gelap dengan mata yang penuh tekad. Aku jatuh, tapi aku tidak akan tetap di sini. Aku akan belajar dari kegagalan, memperkuat diriku, dan bangkit lebih tinggi, gumamnya pelan. Bangkit dari keterpurukan bukan hanya soal memperbaiki keadaan finansial, tapi juga soal memperkuat mental, membangun disiplin, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Naila menyadari bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan. Jika ia mau belajar, tekun, dan pantang menyerah,
tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan tekad baja itu, Naila mulai melangkah maju lagi. Ia tahu perjalanan menuju kesuksesan masih panjang, tapi kali ini, ia berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkahnya akan lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi dunia yang menantinya. Kepercayaan Ardian. Sejak Naila Zahra bangkit dari kegagalan investasinya, sikapnya di kantor mulai berubah. Ia lebih percaya diri, lebih tenang menghadapi tekanan, dan lebih matang dalam setiap keputusan. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Ardian Pratama. Hari itu, Ardian memanggil Naila ke ruangannya. Jantung Naila berdebar kencang, tapi bukan karena gugup seperti sebelumnya. Ada rasa percaya diri baru yang menguat dalam hatinya. "Naila," kata Ardian sambil menatap layar laptop yang menampilkan laporan proyek sebelumnya. "Aku melihat kerja kerasmu dan perubahanmu sejak proyek terakhir. Aku ingin memberikan proyek baru yang lebih besar, dan aku ingin kamu memimpin tim ini." Naila nyaris tidak percaya. Memimpin tim berarti tanggung jawab yang jauh lebih besar. Keputusan yang bisa memengaruhi banyak orang dan hasil perusahaan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Ardian, percaya penuh, yakin bahwa Naila mampu. "Terima kasih, Pak Ardian, aku akan melakukan yang terbaik," jawab Naila dengan suara mantap, matanya bersinar. Ini bukan sekadar jawaban sopan, tapi janji dalam hati. Sejak saat itu, Ardian mulai memberi Naila kebebasan lebih dalam mengambil keputusan. Ia mulai mempercayai Naila tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi juga untuk merancang strategi, mengatur tim, dan menghadapi tantangan proyek secara mandiri. Setiap saran Naila didengar dengan serius, dan setiap ide yang matang selalu diapresiasi. Naila menyadari bahwa kepercayaan Ardian bukan hadiah yang datang begitu saja. Itu adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan kemauan belajar dari kegagalan. Ia belajar bahwa kepercayaan seseorang sebesar Ardian harus dijaga dengan tanggung jawab, disiplin, dan konsistensi. Di tengah tantangan proyek baru, Naila merasa ada energi berbeda yang menguat dalam dirinya. Setiap keputusan yang ia ambil kini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga pada tim dan kepercayaan yang diberikan Ardian. Rasa takut yang dulu menghantuinya kini tergantikan oleh tekad untuk membuktikan bahwa Ardian tidak salah menaruh kepercayaan padanya. Malam itu, ketika kembali ke kos, Naila menatap langit dari jendela kamar kosnya. Ia tersenyum tipis, puas tapi juga siap menghadapi tantangan baru. Kepercayaan ini adalah amanah, dan aku tidak akan mengecewakannya. Aku akan bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih bertanggung jawab, gumamnya pelan. Kepercayaan Ardian menjadi titik penting bagi Naila, bukan sekadar pengakuan atas kemampuan, tapi juga motivasi untuk melangkah lebih jauh, mengambil tantangan lebih besar, dan terus membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan tekadnya mampu mengubah hidupnya selamanya. Proyek besar pertama. Sejak Ardian Pratama menaruh kepercayaan penuh padanya, hidup Naila Zahra berubah drastis. Hari itu, Ardian memanggil Naila ke ruang kerjanya. Wajahnya serius tapi penuh harapan. "Naila," kata Ardian, menatapnya dengan tegas. "Aku mempercayakan proyek ini padamu. Nilainya miliaran rupiah. Dan ini adalah proyek pertama yang kamu pimpin secara penuh. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengatur tim, membuat strategi, dan memastikan semuanya berjalan sempurna." Jantung Naila berdegup kencang. Proyek bernilai miliaran bukan sekadar tanggung jawab. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa, tapi bersamaan dengan itu muncul rasa bangga dan tekad. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa semua kerja kerasnya, semua malam panjangnya, dan semua kesabaran menghadapi tekanan serta iri hati rekan kerja tidak sia-sia. "Terima kasih, Pak Ardian. Aku akan melakukan yang terbaik," jawab Naila mantap. Matanya bersinar penuh keyakinan. Segera setelah itu, Naila memanggil timnya. Ia menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri,
tetapi juga pada koordinasi, strategi, dan motivasi seluruh tim. Ia mulai membagi tugas, menetapkan tenggat waktu yang realistis, dan menyusun strategi kerja agar proyek bernilai miliaran itu dapat berjalan lancar. Hari demi hari, Naila bekerja tanpa henti. Ia harus memantau anggaran, mengevaluasi setiap langkah tim, menyesuaikan strategi dengan perkembangan pasar, dan memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Tekanan terasa luar biasa, dan ada saat-saat ketika rasa takut menghantui. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika semua kerja keras ini sia-sia? Namun Naila tidak membiarkan rasa takut menguasai. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, dari hidup miskin, hutang menumpuk, proyek gagal, hingga bangkit kembali dengan tekad baja. Setiap langkahnya di proyek ini menjadi wujud dari tekadnya untuk membuktikan kemampuan. Ardian sesekali meninjau kemajuan proyek, memberikan arahan singkat, dan tersenyum tipis saat melihat dedikasi Naila. Kepercayaan Ardian semakin menguatkan semangat Naila. Ia tahu bahwa tanggung jawab ini bukan hanya soal uang atau status, tapi soal membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu menembus batas yang dulu terasa mustahil. Malam hari, ketika kantor mulai sepi, Naila masih duduk di meja kerjanya, menata laporan, membaca data, dan menyesuaikan strategi. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh energi. Ia tahu bahwa proyek bernilai miliaran ini adalah batu loncatan menuju kesuksesan nyata, dan setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah investasi bagi masa depannya sendiri. Ini baru permulaan, tapi aku harus berhasil, bisik Naila pelan, menatap layar laptop yang menampilkan angka-angka proyek. Malam itu, hati dan pikirannya sepenuhnya fokus pada tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Proyek besar pertama Naila bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah peluang untuk menunjukkan bahwa gadis sederhana yang dulu miskin dan berhutang kini mampu mengelola tanggung jawab besar, memimpin tim, dan menapaki jalan menuju kesuksesan sejati. Selena menebar fitnah. Sejak Naila Zahra dipercaya memimpin proyek bernilai miliaran rupiah, ketenangan di kantor mulai terganggu. Selena Arum, yang sebelumnya hanya iri, kini mulai bertindak lebih agresif. Rasa iri itu berkembang menjadi dendam halus. Ia ingin menjatuhkan Naila dengan cara apapun. Suatu pagi, Naila mendengar bisik-bisik di ruang tim. Aku dengar proyek itu terlalu besar untuk Naila. Jangan-jangan dia tidak sanggup, ujar seorang rekan, menatapnya dengan tatapan ragu. Selena tersenyum tipis di sudut ruangan, pura-pura tidak terlibat. Namun, setiap rumor dan komentar miring itu berasal dari dirinya. Selena sengaja menyebarkan gosip bahwa Naila membuat keputusan yang salah, mengatur anggaran secara sembarangan, dan terlalu cepat mengambil risiko dalam proyek. Semua itu dimaksudkan untuk merusak reputasi Naila di mata tim dan bahkan Ardian Pratama. Naila mendengar sebagian rumor itu dan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada rasa sakit dan kecewa. Tidak hanya karena kata-kata itu salah, tapi juga karena mereka berasal dari seseorang yang seharusnya menjadi rekan kerja. Namun, Naila menahan emosinya. Ia tahu membalas dengan emosi hanya akan memperburuk situasi. Alih-alih itu, ia memutuskan untuk menghadapi masalah dengan profesionalitas. Ia mulai mendokumentasikan semua keputusan, setiap langkah proyek, dan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan strategi serta hasil kerjanya. Naila ingin memastikan bahwa kebenaran tetap terlihat jelas. Ia juga mulai berbicara dengan anggota tim satu persatu, menenangkan mereka, dan menegaskan fakta bahwa semua keputusan proyek didasarkan pada analisis matang dan pertimbangan profesional. Selena tidak menyerah begitu saja. Ia terus menebar gosip, mencoba menghasut beberapa anggota tim yang kurang yakin. Namun, semakin ia berusaha menjatuhkan Naila, semakin terlihat bahwa integritas Naila dan hasil kerja kerasnya jauh lebih kuat daripada fitnah yang ia ciptakan. Di malam hari, ketika kembali ke kosnya, Naila menarik napas panjang. Ia merasa lelah, bukan karena proyek, tapi karena tekanan sosial dan intrik yang harus dihadapi. Namun,
Ia tersenyum tipis. Matanya tetap bersinar. Mereka bisa mencoba menjatuhkanku. Tapi aku punya bukti. Aku punya integritas. Dan aku punya kerja keras. Tidak ada fitnah yang bisa mengalahkanku. Gumamnya pelan. Konflik dengan Selena menjadi pelajaran baru bagi Naila. Dunia profesional tidak selalu adil, dan iri hati orang lain bisa menjadi ancaman nyata. Namun, dengan ketenangan, bukti nyata, dan profesionalitas, Naila belajar bahwa reputasi yang dibangun dengan kerja keras jauh lebih kuat daripada rumor dan kebohongan. Kebenaran terungkap. Beberapa minggu setelah Selena Aru menebar rumor dan fitnah, suasana kantor mulai tegang. Anggota tim menjadi bingung, beberapa terlihat ragu, dan Naila Zahra sendiri merasakan beban berat di pundaknya. Namun, Naila tidak pernah menyerah. Setiap langkahnya dicatat, setiap keputusan proyek didokumentasikan dengan rapi, semua sebagai bukti profesionalitas dan integritasnya. Hari itu, Ardian Pratama memanggil seluruh tim untuk rapat evaluasi besar. Seluruh anggota hadir, termasuk Selena, yang duduk dengan senyum tipis penuh percaya diri, yakin bahwa fitnahnya akan berhasil merusak reputasi Naila. Naila melangkah ke depan, mempresentasikan setiap hasil proyek dengan tenang dan sistematis. Laporan keuangan, strategi yang dijalankan, hingga perkembangan tim semuanya tersusun dengan rapi. Ia menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, menekankan keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis matang. Selena mencoba menyela beberapa kali, membuat komentar sinis, tetapi Ardian menatapnya dengan tegas. Selena, kita menilai berdasarkan fakta dan hasil, bukan rumor. Naila telah bekerja keras dan semua keputusan ini terbukti berhasil, kata Ardian dengan suara tegas. Seisi ruangan hening. Bukti-bukti Naila begitu jelas, dan semua orang menyadari bahwa rumor Selena hanyalah kebohongan untuk menjatuhkan rekan kerja. Selena menelan ludah, wajahnya memerah, dan senyum tipisnya menghilang. Ia sadar bahwa fitnahnya kini terbongkar di depan semua orang, termasuk Ardian dan anggota tim. Naila tetap tenang. Ia menatap Selena sebentar, lalu mengalihkan fokus kembali ke presentasi. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan seorang profesional yang membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Setelah rapat selesai, beberapa anggota tim menghampiri Naila. Kamu hebat, Naila. Semua bukti dan cara kamu menghadapi situasi ini luar biasa, kata salah satu anggota, tersenyum lega. Naila tersenyum tipis, hatinya lega, tapi tetap rendah hati. Di sisi lain, Selena merasa malu dan dipermalukan. Upayanya untuk menjatuhkan Naila justru memperkuat reputasi Naila di mata Ardian dan seluruh tim. Ia belajar, dengan cara yang pahit, bahwa integritas dan kerja keras tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan. Malam itu, ketika Naila kembali ke kos, ia duduk di jendela, menatap langit gelap dengan rasa lega dan kemenangan yang tenang. Kebenaran selalu menemukan jalannya, dan aku belajar, profesionalitas lebih kuat daripada fitnah atau iri hati, gumamnya pelan. Kebenaran yang terungkap itu menjadi batu loncatan bagi Naila. Ia tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga menegaskan bahwa integritas, ketekunan, dan keberanian menghadapi tantangan adalah kunci untuk meraih kesuksesan sejati. Pertemuan investor asing. Beberapa bulan setelah proyek bernilai miliaran yang dipimpinnya berjalan sukses, Naila Zahra menerima kabar mengejutkan dari Ardian Pratama. Perusahaan sedang mempertimbangkan ekspansi internasional, dan Ardian ingin Naila terlibat langsung. Hari ini, Naila, aku ingin kamu bertemu dengan salah satu investor asing, kata Ardian saat mereka duduk di ruang meeting mewah. Namanya Farhan Alvaro. Dia investor muda, cerdas, dan sangat tertarik pada proyek-proyek inovatif. Aku ingin kamu mempresentasikan proyek ini padanya. Naila merasakan adrenalin bergejolak. Bertemu investor internasional adalah langkah besar, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan profesionalismenya di level global. Hatinya berdebar,
Tetapi ia menenangkan diri. Semua persiapan, strategi, dan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya akan diuji di hadapan Farhan. Di ruang konferensi yang elegan, Naila bertemu Farhan Alvaro. Pria muda itu tampak percaya diri, berpakaian rapi, dan memancarkan aura profesional yang kuat. Senyumnya ramah, tapi ada kilau tajam di matanya, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang cermat menilai peluang. "Salam kenal, Naila. Aku mendengar banyak hal baik tentangmu," kata Farhan, menyalami Naila dengan hangat. "Aku ingin melihat bagaimana proyek ini bisa berkembang dan berpotensi di pasar internasional." Naila mengambil napas dalam-dalam, menatap layar presentasi, dan mulai menjelaskan proyek dengan lugas dan terstruktur. Ia menjabarkan strategi, angka keuangan, target pasar, dan peluang pengembangan. Setiap kata diucapkannya dengan percaya diri, menunjukkan tidak hanya pemahaman mendalam terhadap proyek, tetapi juga kemampuan untuk berpikir strategis di level global. Farhan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang menantang. "Bagaimana kamu mengatasi risiko pasar yang berbeda di luar negeri?" tanya Farhan. Naila menjawab dengan tenang, menyajikan analisis matang dan strategi mitigasi risiko yang jelas. Selama presentasi, Farhan semakin terkesan. Ia mengangguk beberapa kali, tersenyum tipis, dan sesekali mencatat poin penting. Setelah selesai, ia menatap Naila. "Aku jarang melihat profesional muda yang mampu memimpin proyek besar dengan begitu matang dan percaya diri. Aku ingin berinvestasi dan mendukung pengembangan ini. Kamu punya visi dan integritas yang luar biasa," ujarnya. Naila tersenyum tipis, hatinya berdebar bahagia. Kesempatan untuk berkolaborasi dengan investor internasional bukan hanya soal uang, tetapi pengakuan atas kemampuan dan kerja kerasnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju dunia yang lebih luas dan tantangan yang lebih tinggi. Malam itu, ketika kembali ke kos, Naila menatap langit gelap dari jendela kamar kecilnya. Ia tersenyum, merasakan kombinasi lega, bangga, dan semangat baru. "Ini baru awal. Dunia internasional menantiku, dan aku siap menghadapi setiap tantangan yang datang," gumamnya pelan. Pertemuan dengan Farhan Alvaro menjadi titik awal Naila memasuki level baru dalam perjalanan karirnya, di mana visi, strategi, dan kerja kerasnya akan diuji di panggung global. Tawaran yang mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan awal, Naila Zahra menerima pesan dari Farhan Alvaro. Ia diminta hadir di kantor pusat Farhan di salah satu kota besar internasional untuk diskusi lanjutan mengenai proyek yang ia presentasikan. Hatinya berdebar campur aduk, senang, gugup, tapi penuh keyakinan. Di ruang pertemuan yang mewah, Naila duduk berhadapan dengan Farhan. Pria muda itu tersenyum hangat, namun tatapannya serius. "Naila," kata Farhan, membuka percakapan. "Aku sangat terkesan dengan proyekmu. Dedikasi, analisis, dan strategi yang kamu tunjukkan tidak dimiliki banyak orang seumurimu. Aku ingin menawarkan kerjasama besar, bukan hanya di satu proyek, tapi kesempatan untuk mengembangkan bisnismu secara global." Naila terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Farhan. Tawaran itu bukan sekadar investasi. Ini adalah peluang untuk memperluas jangkauan, mengakses pasar internasional, dan membangun reputasi profesional di level global. Ia bisa merasakan dunia baru terbuka lebar di hadapannya. "Tapi, ini tanggung jawab besar," lanjut Farhan. "Ini bukan hanya soal modal. Kamu harus siap mengambil keputusan strategis, menghadapi persaingan internasional, dan memimpin tim lintas negara. Apakah kamu siap, Naila?" Naila menarik napas dalam-dalam, mengingat semua perjuangan yang telah dilaluinya. Dari kos sempit, hutang menumpuk, proyek gagal, fitnah Selena, hingga bangkit memimpin proyek bernilai miliaran. Setiap tantangan mengajarkannya ketekunan, keberanian, dan strategi. Kini, ia merasa siap. "Aku siap, Farhan. Aku menerima tawaran ini,
Dan aku akan bekerja sebaik mungkin untuk memastikan proyek ini sukses. Jawab Naila mantap. Matanya bersinar penuh tekad. Farhan tersenyum puas. Bagus. Aku yakin ini akan menjadi awal dari kerjasama yang luar biasa. Bersama-sama, kita bisa membawa proyek ini ke tingkat global. Hari-hari berikutnya, Naila mulai mempersiapkan segala hal untuk kolaborasi internasional ini. Ia belajar tentang regulasi pasar asing, budaya bisnis, dan strategi komunikasi global. Setiap detail diperhatikan dengan seksama, karena Naila tahu bahwa peluang ini bisa mengubah karirnya selamanya. Malam itu, ketika kembali ke kos, Naila duduk di jendela, menatap lampu kota yang jauh di kejauhan. Ia tersenyum tipis, penuh rasa bangga dan harapan. Ini tawaran yang mengubah segalanya. Dan aku siap menaklukkan dunia, gumamnya pelan. Tawaran Farhan menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan Naila. Dari gadis sederhana berhutang hingga profesional muda yang memimpin proyek global, membuka jalan menuju kesuksesan internasional yang selama ini hanya ia impikan. Hutang mulai lunas. Beberapa bulan setelah tawaran besar dari Farhan Alvaro, kehidupan Naila Zahra mulai berubah drastis. Pendapatan dari proyek lokal yang dipimpinnya meningkat pesat, ditambah peluang kerja sama internasional yang semakin nyata. Malam itu, Naila duduk di kamar kosnya, menatap amplop yang dulu penuh catatan hutang. Hatinya berdebar, campur aduk antara lega dan haru. Setiap angka, setiap nama kreditur, mengingatkannya pada masa-masa sulit, bangun sebelum subuh, memikirkan cicilan yang menumpuk, dan meminjam sana-sini hanya untuk bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, Naila mulai menulis cek dan transfer satu persatu untuk melunasi hutangnya. Setiap hutang yang lunas terasa seperti batu besar terangkat dari pundaknya. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Hutang ini, aku akhirnya bisa bebas, gumamnya pelan. Bebas untuk melangkah tanpa beban, bebas untuk fokus pada masa depan. Kirana Putri, yang selalu mendampingi Naila sejak awal, duduk di sampingnya. Aku ikut senang, Naila. Semua kerja kerasmu terbayar, dan sekarang kamu bisa benar-benar melangkah maju, kata Kirana sambil tersenyum. Naila menarik napas panjang. Semua perjuangan yang telah ia lalui, dari kerja lembur, tekanan proyek, fitnah Selena, hingga investasi gagal, sekarang terasa lebih berarti. Setiap tetes keringat, setiap malam panjang, dan setiap air mata adalah jalan menuju kebebasan finansial ini. Malam itu, Naila duduk di jendela, menatap langit gelap dengan hati lega. Tidak ada lagi bayangan hutang yang menghantui. Tidak ada lagi tekanan dari kewajiban finansial yang menjerat. Ia bebas, meski jalan menuju kesuksesan global masih panjang. Hutangku lunas. Sekarang aku bisa benar-benar fokus untuk masa depan, bisiknya pelan. Senyum tipisnya menunjukkan rasa puas, tapi juga tekad baru. Bebas dari hutang bukan berarti perjalanan berhenti. Ini baru awal dari babak kehidupan yang lebih besar, di mana Naila bisa menatap dunia dengan keyakinan dan keberanian. Hutang yang lunas menjadi simbol dari semua perjuangan Naila. Dari gadis miskin penuh hutang, kini ia berdiri tegak sebagai profesional muda yang mulai menapaki jalan menuju kesuksesan dan kebebasan sejati. Dari kos ke apartemen mewah. Beberapa bulan setelah proyek lokal dan peluang internasional berjalan lancar, kehidupan Naila Zahra mengalami perubahan yang drastis. Dari gadis yang tinggal di kos sempit, kini ia memiliki apartemen mewah di pusat kota, lengkap dengan pemandangan kota yang memukau dan fasilitas modern yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama ia masuk ke apartemen barunya, Naila berdiri di jendela ruang tamu, menatap cahaya lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya penuh rasa syukur, tapi juga teringat semua perjuangan yang membawanya ke titik ini. Kos sempit, hutang menumpuk, proyek gagal, fitnah, hingga bangkit kembali dengan tekad baja. Dari kos kecil ke apartemen ini, aku benar-benar bersyukur, gumam Naila, senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun, meski hidupnya berubah drastis, ia tetap menjaga kesederhanaan dan rendah hati.
Kirana putri yang menemani hari itu tersenyum. Aku bangga padamu, Naila. Tapi yang paling penting, kamu tidak berubah. Tetap rendah hati meski sekarang hidupmu jauh lebih nyaman, kata Kirana. Naila mengangguk. Matanya bersinar. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pamer harta. Yang ia lakukan hanyalah menata hidup barunya dengan bijak. Apartemen itu menjadi simbol keberhasilan, tapi juga pengingat bahwa kerja keras, ketekunan, dan integritas adalah kunci yang membawanya ke sini. Naila mulai menata ruang kerjanya di apartemen, menyiapkan sudut untuk belajar dan bekerja, menyusun strategi proyek internasional, dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Meskipun lingkungan dan kenyamanan berubah, semangatnya tetap sama, fokus, disiplin, dan rendah hati. Di malam hari, Naila duduk di balkon apartemen, menatap langit kota yang gemerlap. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, membawa ketenangan. Ia tersenyum, mengingat semua langkah yang telah ia lalui. Hidup boleh berubah drastis, tapi aku tidak akan lupa dari mana aku berasal. Dan aku akan tetap rendah hati, bisiknya pelan. Perubahan dari kos ke apartemen mewah bukan sekadar soal kenyamanan atau status. Ini adalah simbol perjalanan Naila, dari perjuangan dan kesulitan menuju kesuksesan, namun tetap berpegang pada prinsip, kerja keras, dan kerendahan hati yang menjadi pondasi sejatinya. Jet pribadi pertama. Pagi itu, Naila Zahra berdiri di ruang VIP bandara, menatap jet pribadi yang dipersiapkan untuk perjalanannya ke kota internasional tempat proyek barunya akan dijalankan. Hatinya berdebar campur aduk antara kagum, gugup, dan senang. Ini pertama kalinya ia akan naik jet pribadi. Selama ini, Naila hanya bisa membayangkan perjalanan dengan pesawat komersial biasa, penuh antrean dan keramaian. Namun hari ini berbeda. Ini adalah simbol dari pencapaian dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dari gadis sederhana berhutang hingga profesional muda yang dipercaya memimpin proyek global. Saat melangkah ke jet, Naila menarik napas dalam-dalam, menikmati momen itu. Interior jet mewah itu membuatnya terpesona. Kursi kulit yang nyaman, jendela lebar yang menampilkan langit biru, dan ketenangan yang sama sekali berbeda dari hiruk-pikuk bandara. Ini luar biasa, bisik Naila. Matanya bersinar. Ia duduk, menatap langit yang kini begitu dekat. Namun di balik kagum itu, ia tetap rendah hati. Ia tahu keberhasilan ini bukan sekadar hasil keberuntungan, tapi buah kerja keras, ketekunan, dan tekad yang tak pernah padam. Di sampingnya, Kirana putri tersenyum melihat sahabatnya begitu bahagia. Naila, lihatlah, semua perjuanganmu terbayar. Tapi ingat, ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang perjalananmu yang luar biasa, kata Kirana lembut. Perjalanan dengan jet pribadi memberi Naila perspektif baru. Ia menyadari bahwa kesuksesan membuka peluang yang lebih luas, memungkinkan perjalanan cepat untuk urusan bisnis penting, dan memberi waktu lebih banyak untuk fokus pada strategi dan proyek. Di dalam jet itu, Naila menatap langit luas, membayangkan tantangan global yang menantinya, dan merasa siap menghadapi semuanya. Sambil memegang secangkir teh hangat, Naila tersenyum. Ini baru permulaan. Jet pribadi bukan tujuan, tapi tanda bahwa aku semakin dekat dengan mimpiku. Aku harus terus bekerja keras, belajar, dan tetap rendah hati, gumamnya pelan. Jet pribadi pertama Naila bukan sekadar simbol kemewahan. Ini adalah lambang dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, bukti bahwa tekad, keberanian, dan kerja keras bisa membawa seorang gadis sederhana dari kos sempit ke langit luas, siap menaklukkan dunia bisnis global. Tatapan orang yang pernah meremehkan. Hari itu, Naila Zahra hadir dalam konferensi bisnis internasional di salah satu gedung megah kota metropolitan. Proyek internasional pertamanya kini resmi dijalankan, dan semua mitra, investor, serta eksekutif senior hadir untuk menilai hasil dan strategi timnya. Di antara para hadirin, Naila melihat beberapa wajah yang dulu meremehkan atau menyepelekan dirinya. Mereka yang pernah menyindirnya karena berasal dari kos sempit,
yang pernah meremehkan kemampuannya, kini menatap Naila dengan tatapan berbeda, kagum, terkejut, dan tanpa kata. Selena Arum pun hadir. Wajahnya pucat dan tanpa senyum tipis penuh kesombongan yang dulu selalu ada. Ia melihat Naila berdiri percaya diri, mempresentasikan strategi proyek global dengan lugas dan mantap. Setiap kata Naila disimak dengan seksama oleh audiens internasional. Setiap keputusan yang ia jelaskan menunjukkan analisis mendalam dan kepemimpinan yang matang. Naila menyadari tatapan itu. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan, bukan dendam, tapi kebanggaan atas perjalanan yang telah ia lalui. Ia tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan dan keyakinan. Ia tidak perlu membalas kata-kata yang pernah menghina, karena kebenaran dan kerja kerasnya berbicara lebih keras daripada celaan atau ejekan siapapun. Beberapa rekan lama yang dulu sering meremehkan Naila kini mencoba tersenyum atau mengangguk hormat. Namun Naila tetap profesional. Ia menyalami mereka dengan sikap ramah, tanpa menyimpan dendam, menegaskan bahwa keberhasilannya bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang membuktikan kemampuan diri sendiri. Saat konferensi berakhir, beberapa peserta mendekati Naila untuk memberi ucapan selamat. Mereka menanyakan strategi, keputusan, dan bagaimana ia berhasil memimpin proyek internasional pertamanya dengan begitu matang. Tatapan kagum itu membuat Naila tersenyum, bukan karena sombong, tapi karena ia tahu semua itu adalah hasil kerja keras, tekad, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Di malam hari, ketika kembali ke apartemen mewahnya, Naila duduk di balkon menatap cahaya kota yang berkelap-kelip. Mereka yang dulu meremehkan, sekarang melihatku berbeda. Tapi aku tetap sama. Aku tidak berubah. Aku hanya bekerja lebih keras dan pantang menyerah, gumamnya pelan. Tatapan orang yang pernah meremehkan menjadi bukti bahwa perjalanan Naila bukan sekadar soal materi atau status, tetapi tentang membuktikan kemampuan, menjaga integritas, dan menunjukkan bahwa kerja keras serta ketekunan selalu menghasilkan penghargaan yang sejati, bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari hasil nyata yang terlihat oleh dunia. Naila sang inspirasi. Beberapa bulan setelah proyek internasional pertamanya berjalan sukses, nama Naila Zahra mulai dikenal di lingkup profesional, baik lokal maupun global. Dari seorang gadis sederhana yang dulu tinggal di kos sempit dan penuh hutang, kini ia menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Acara konferensi internasional diadakan untuk merayakan keberhasilan proyek yang Naila pimpin. Para investor, eksekutif, dan media hadir untuk memberi pengakuan. Saat Naila tampil di panggung untuk menyampaikan presentasi, sorotan mata semua orang tertuju padanya. Kepercayaan diri dan ketenangannya memancarkan aura profesional yang kuat. Seorang jurnalis internasional bertanya, "Naila, perjalananmu dari kos sederhana hingga memimpin proyek global ini sungguh luar biasa. Apa rahasia di balik kesuksesanmu?" Naila tersenyum tipis dan menjawab dengan suara tenang namun penuh makna. "Kesuksesan bukan hanya soal bakat atau keberuntungan. Ini tentang kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan. Aku percaya, selama kita mau belajar dan tidak takut jatuh, tidak ada batas yang bisa menghentikan kita." Jawaban Naila itu langsung mengundang decak kagum, tepuk tangan, dan sorot kamera dari media internasional. Ia tidak hanya menunjukkan keberhasilan profesionalnya, tetapi juga membagikan filosofi hidup yang sederhana namun kuat, tentang kegigihan, keberanian mengambil risiko, dan menjaga integritas. Di media sosial dan berbagai publikasi, kisah Naila menyebar dengan cepat. Banyak orang menulis tentang perjalanan hidupnya, dari gadis miskin penuh hutang hingga profesional muda yang sukses memimpin proyek internasional. Ia menjadi simbol bahwa kesulitan dan keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian, melainkan batu loncatan untuk berkembang. Di apartemennya, Naila duduk menatap langit kota dari balkon. Ia tersenyum tipis, hati hangat karena banyak yang terinspirasi oleh perjuangannya. Namun ia tetap rendah hati, menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan soal pujian,
Tapi bagaimana setiap langkah kecil yang ia ambil bisa mengubah hidupnya dan memberi inspirasi bagi orang lain. Jika kisahku bisa memotivasi satu orang untuk tidak menyerah, itu sudah lebih berharga daripada semua penghargaan atau materi, gumam Naila. Naila sang inspirasi bukan sekadar tentang kesuksesan finansial atau status, tetapi tentang menjadi contoh nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian menghadapi tantangan bisa mengubah hidup, membuka jalan baru, dan memberi pengaruh positif bagi banyak orang. Cinta dan kesetaraan. Di tengah kesibukan proyek internasional dan kesuksesan yang terus diraih, Naila Zahra mulai menyadari ada sosok yang selalu hadir mendukungnya, Ardian Pratama. Bukan sekadar bos atau mentor, tetapi seseorang yang menaruh perhatian pada kemampuannya, menghargai kerja kerasnya, dan melihatnya sebagai pribadi, bukan hanya karyawan. Suatu sore, setelah rapat panjang membahas strategi ekspansi, Ardian dan Naila duduk santai di ruang lounge kantor. Suasana hening, hanya terdengar suara kota dari luar jendela. Ardian menatap Naila dengan serius namun lembut. Naila, aku ingin bilang, aku menghargai setiap keputusanmu, setiap kerja kerasmu. Bukan karena proyek atau hasil finansial, tapi karena kamu selalu profesional dan punya integritas tinggi, kata Ardian. Naila tersenyum tipis. Wajahnya memerah sedikit. Aku juga menghargai cara Bapak melihatku, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai partner yang setara, jawab Naila. Ia sadar bahwa hubungan ini bukan soal status atau materi, tapi tentang saling menghargai dan mendukung. Seiring waktu, kedekatan mereka tumbuh secara alami. Ardian sering memberi masukan yang membangun, Naila belajar dari pengalamannya. Dan sebaliknya Ardian juga menghargai kreativitas serta strategi Naila. Tidak ada tekanan, tidak ada dominasi, hanya saling percaya dan saling menghargai. Dalam setiap pertemuan bisnis, rapat tim, atau perjalanan ke luar negeri, Ardian selalu memperlakukan Naila setara dengan anggota tim lainnya. Ia tidak memanfaatkan statusnya sebagai pengusaha sukses untuk mengintimidasi. Dan Naila pun tetap menunjukkan profesionalitas tanpa mengandalkan hubungan pribadi. Malam itu, ketika proyek internasional sedang berjalan lancar, Naila duduk di balkon apartemennya menatap kota yang gemerlap. Ardian muncul di sampingnya, menawarkan secangkir teh hangat. Mereka duduk bersama dalam diam yang nyaman, saling menatap sesekali dengan senyum lembut. Terima kasih, Ardian, bukan hanya karena percaya padaku, tapi karena menghargai aku sebagai pribadi, kata Naila pelan. Ardian tersenyum, menepuk tangannya ringan. Kamu pantas mendapatkannya, Naila. Bukan karena aku ingin sesuatu darimu, tapi karena aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Kuat, cerdas, dan rendah hati. Cinta mereka tumbuh dengan alami, bukan karena harta atau status, tetapi karena kesetaraan, rasa hormat, dan saling memahami. Kedekatan mereka menjadi bukti bahwa hubungan sejati dibangun di atas fondasi yang kuat, menghargai satu sama lain, berbagi visi, dan mendukung perjalanan hidup masing-masing. Naila tersenyum, hati hangat. Di dunia yang penuh ambisi dan persaingan, ia menemukan seseorang yang bukan hanya partner dalam bisnis, tetapi juga partner dalam hidup, seseorang yang memandangnya setara, bukan dari sisi harta atau jabatan, melainkan dari hati dan karakter sejati. Cinta dan kesetaraan itu menjadi babak baru dalam perjalanan Naila, di mana kesuksesan profesional dan kehidupan pribadi berjalan beriringan, saling memperkuat, dan memberi makna yang lebih dalam bagi hidupnya. Dari hutang ke langit. Pagi itu, sinar matahari menyinari landasan jet pribadi yang sudah siap membawa Naila Zahra menuju perjalanan bisnis internasional berikutnya. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, sementara matanya menatap langit biru yang luas. Hatinya penuh rasa bangga, haru, dan keyakinan. Sebuah kombinasi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menapaki perjalanan panjang dari kesulitan menuju keberhasilan. Naila menunduk sejenak, mengingat semua yang telah ia lalui. Kos sempit tempat ia dulu tidur, tagihan dan hutang yang menumpuk, proyek gagal yang membuatnya hampir putus asa, hingga fitnah yang sempat menghantuinya.
Semua itu kini menjadi kenangan yang membentuknya, menguatkannya, dan membimbingnya menuju versi diri yang lebih kuat dan percaya diri. Dengan langkah mantap, Naila menaiki tangga jet pribadi. Suara deru mesin mulai terdengar, dan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan dan kebanggaan atas pencapaian yang luar biasa. Ia menatap ke jendela kabin, melihat landasan yang perlahan menjauh, simbol perjalanan hidupnya yang meninggalkan masa-masa sulit. Dari hutang, dari kesederhanaan, dari perjuangan tanpa henti, aku sampai di sini, gumam Naila pelan. Matanya berkaca-kaca namun penuh senyum. Jet itu mulai meluncur, meninggalkan tanah dengan mulus, dan Naila merasakan sensasi terbang yang luar biasa. Ia menatap langit luas, merasakan kebebasan dan peluang yang tak terbatas. Kini, ia bukan lagi gadis miskin yang dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran. Ia adalah seorang profesional global, pemimpin proyek internasional, inspirasi bagi banyak orang, dan simbol dari kerja keras serta pantang menyerah. Di sampingnya, Ardian Pratama tersenyum, menatap Naila dengan bangga. Mereka berdua berbagi tatapan penuh pengertian. Perjalanan ini bukan hanya tentang uang, jabatan, atau status, tapi tentang tekad, integritas, dan keberanian menghadapi tantangan hidup. Naila menutup mata sejenak, menghirup udara segar kabin jet. Aku terbang menuju masa depan, dan aku siap menghadapi semua tantangan yang menanti. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang gemilang, bisiknya. Dari kos sempit penuh hutang hingga landasan jet pribadi yang membawanya ke langit, perjalanan Naila adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, keberanian mengambil risiko, dan kesetiaan pada prinsip hidup bisa mengubah nasib secara dramatis. Setiap langkah, setiap air mata, dan setiap malam tanpa tidur kini terbayar dengan pemandangan luas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani bermimpi dan berjuang untuk impian itu. Jet itu terbang meninggalkan tanah, membawa Naila ke arah masa depan yang tak terbatas, sebuah simbol dari perjalanan hidupnya, dari hutang ke langit, dari kesederhanaan ke kesuksesan, dari mimpi menjadi kenyataan. Dan di sanalah Naila berdiri, tegak dan percaya diri, menatap dunia yang kini ada di tangannya, siap menulis bab-bab baru yang lebih gemilang daripada sebelumnya.